Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guru bidang studi matematika, yaitu Bu Lia. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita review dulu yuk tentang bilangan berpangkat positif dan negatif, dan akan dilanjutkan dengan pembahasan bilangan berpangkat pecahan. Yuk simak, selamat belajar. Bilangan berpangkat itu memiliki bilangan berpangkat positif yang seperti di kelas kita pelajari. Sifat-sifatnya yang pertama yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, semua yang berpangkat 0 nilainya 1. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah pangkat Q. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7. 7 dari mana? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Selanjutnya, A pangkat P dibagi A pangkat I sama dengan A pangkat P dikurang Q. Kalau dikali dia ditambah, berarti kalau dibagi dia dikurang. Contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 6 dikurang 2. 3 pangkat 4. Paham sampai sini? Kita lanjut ke yang keempat. A pangkat P dikali Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Maka pangkat yang di dalam kurung dan pangkat yang di luar dalam kurung dikali. Contoh, 2 pangkat 6 kali pangkat 2, berarti 2 pangkat 12. 6 dikali 2. Selanjutnya, A dikali B dikali pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Yang ada di dalam kurung dikali yang ada di luar dalam kurung, satu per satu. A pangkat P dikali B pangkat P dikali. Contohnya, 2 dikali 3 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lanjut ke yang terakhir. A pangkat A dibagi B dikali pangkat P sama dengan A pangkat P dibagi B pangkat P. 3 pangkat 6. Maaf ya. Misalnya, 3 dibagi 2 pangkat 2, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Yuk, biar lebih paham, kita pahami contoh selanjutnya. Nah, contoh soal yang pertama untuk bilangan pangkat bulat positif nomor 1. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 12. Jika dikali, maka pangkatnya ditambah. Jadi 3-nya berapa? 3 pangkat 16. Dari mana 16? 16 itu dari
4 ditambah 12, jadi 3 pangkat 16. Nomor 1 paham? Yang kedua, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 7 dikali 2. Maka kita uraikan terlebih dahulu. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 7 dikali 2. Kalau hanya ada 2 berarti pangkat 1. Berarti kalau dikali ditambah kan? Berarti 2-nya berapa nih? 2 pangkat 8. Setelah ini belum beres. Habis tadi maka di hasil ini berapa? Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Berarti 2 pangkat min 3. Min 3 dari mana? Dari 5 dikurang 8. Contoh selanjutnya. A pangkat 4 dikali pangkat 5 dikali B pangkat 2. Maka kita selesaikan dulu yang ini, yang ada di dalam kurung. Kalau tadi sifat yang ada di dalam kurung seperti ini, maka pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikali. Maka A-nya berapa? A pangkat 4 dikali 5. A-nya 20. B-nya berapa? B-nya tetap B 2. Nah, selanjutnya nomor 4. P dikali Q pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 2. Maka berapa? Kita kerjakan sama. Kalau ada dalam kurung maka kita kerjakan dulu yang seperti ini. P dikali pangkat 3. Kita seperti ini. Ini dikali ini, maka ini juga dikali ini. P dikali pangkat 3, maka P-nya P pangkat 3 dikali Q-nya berapa? Q pangkat 2 dikali pangkat 3, maka Q-nya 2 kali 3, 6. Dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 2. Maka P-nya berapa? P-nya 2 ditambah 3 di 5 dikali Q-nya berapa? 6 ditambah 2 Q 8. Paham? Oke, kita akan membahas selanjutnya. Nah, yang kedua itu bilangan berpangkat bulat negatif. Konsepnya itu untuk mengubah pangkat bulat negatif menjadi positif, maka pembilang dan penyebut ditukar posisinya dan tanda negatif hilang. Sifat-sifat bilangan berpangkat negatif yang pertama, 1 dibagi A negatif M sama dengan A pangkat M. Contoh, 1/2 negatif 3, maka A-nya berapa? A-nya 2 pangkat 3. Pembilangnya 1, penyebutnya 2 negatif 3. 2 pangkat 3 sama aja 2 pangkat 3 dibagi 1. Lihat, pembilangnya dan penyebutnya tukar posisi dan tanda negatif di 3-nya hilang. Oke. Yang selanjutnya, A negatif P sama dengan 1 dibagi A pangkat P. Contohnya, A negatif 2. Berarti A-nya berapa? 1 dibagi A positif
2. Seperti itu. Yang selanjutnya nih, yang ketiga, sifatnya yang ketiga. A dibagi B dikali pangkat negatif M sama dengan B dibagi A pangkat M. Dilihat, pembilang dan penyebutnya antara A dan B ditukar dan tanda negatif di M hilang. Contoh, 2 dibagi 3 pangkat negatif 2. Maka berapa biar positif? Maka 3 dibagi 2 pangkat 2. Paham sampai sini? Insya Allah semoga paham. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pangkat bulat negatif. Yang pertama, 5 dikali B pangkat negatif 2. Berarti 5 dikali B negatif 2. B negatif 2 itu sama dengan B negatif 2 dibagi 1. B negatif 2-nya itu pembilang, penyebutnya 1. Gimana caranya biar negatif 2-nya ini hilang? Atau jadi positif, bukan hilang. Caranya adalah yang pertama, ditukar posisinya lalu dihilangkan negatifnya. Jadi gimana? Berarti 5 dikali 1 per B pangkat 2. B-nya ditukar posisinya, lalu negatifnya hilang. Jadi 5 dibagi B pangkat 2. Yang kedua, contoh soalnya. P pangkat 2 dikali Q pangkat 1 dikali pangkat 2 dikali Q pangkat 3 dibagi P pangkat negatif 4. Kita selesaikan terlebih dahulu yang ini yang ada dalam kurungnya. Berapa P-nya? P-nya berapa? 2 dikali 2, 4. Dikali Q-nya negatif 1 dikali 2. Q-nya negatif 2. Dikali Q-nya lagi yang di luar dalam kurung, Q 3 pangkat 3. Q pangkat 3. Yang ini yang di bawah juga ditulis P pangkat negatif 4. Sama dengan, kita lihat yang mana yang negatif ini nanti akan pindah posisinya. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut pindah jadi pembilang. Berarti P-nya berapa? P pangkat 4 dikali Q-nya, berarti Q-nya pindah ke bawah. Q-nya 2, pindah dan hilang tanda negatifnya. Q pangkat 3 nya tetap dikali P negatif 4. Dari bawah dia pindah ke atas, berarti P pangkat 4. Berapa hasilnya P-nya? P-nya berarti 4 tambah 4, 8. Q-nya berapa? Kalau dikali ditambah, kalau dibagi berarti dikurang. Q-nya 3 dikurang 2, Q-nya 1. Kalau 1 nggak usah ditulis. Jadi isinya P pangkat 8 dikali Q. Itu caranya. Intinya, kalau negatifnya ada di atas, berarti pindah ke bawah, negatifnya hilang. Kalau negatifnya di bawah, pindah ke atas, maka negatifnya hilang. Contoh selanjutnya yang nomor 3. A dibagi B negatif 1 dikali pangkat negatif 3 dikali 4 dikali A pangkat 2
dikali B pangkat negatif 1 dibagi A pangkat negatif 3. Kita jabarkan yang ini dulu. A dikali pangkat negatif 2 berarti A nya berapa? A negatif 2 dibagi B negatif 1 dikali pangkat negatif 2 berarti B nya berapa? B nya pangkat 2 negatif kali negatif positif dikali 4A pangkat 2 B pangkat 1 dibagi A negatif 3. Nah, kita lihat nih, mana aja yang positif, mana yang negatif. Yang negatif nih 1, 2, 3. Berarti yang negatif di atas nanti pindah ke bawah, yang negatif di bawah pindah ke atas. Gimana contohnya? Kita buat garisnya dulu. Nih. Yang A negatif 2 berarti pindah ke bawah, jadinya A pangkat 2 pindah ke bawah, negatifnya hilang. Yang 4A, 4-nya tetap 4A pangkat 2. B-nya negatif berarti pindah ke bawah. B pangkat 1 nggak usah ditulis kalau 1, tapi kalau ditulis juga nggak apa-apa. Dikali B pangkat 2 tetap ada di sini. A pangkat negatif 3, dia negatif pindah ke atas jadi positif. Nah, sudah tinggal dijumlah. 4, A-nya berapa? A-nya A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Kalau dikali ditambah 2 ditambah 3 5. Dibagi A negatif A pangkat 2 berarti 5 dikurang 2. A-nya 3. B-nya berapa? B-nya B 1 dikali B pangkat 2. 1 ditambah 2 3. B-nya 3. Jadi hasilnya 4 pangkat 3 dibagi 4 B pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya bilangan berpangkat yang terakhir yaitu bilangan berpangkat pecahan. Ini baru nih, kalau kemarin kan udah kita bahas tuh. Tadi cuma review aja yang tentang bilangan berpangkat positif dan negatif. Kalau pecahan ini bagaimana sih? Sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan. Cuma ada satu. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Catatan, pecahannya harus bilangan biasa. Contohnya, A pangkat 2 per 3. Maka gimana nih cara penyelesaiannya? Berarti N-nya itu berapa? N-nya 3. 3 akar A pangkat M. M-nya berapa? M-nya 2. Nah, seperti ini contohnya. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita ke contoh soal.
soal pangkat pecahan. Yang pertama, ubah ke bentuk akar atau pecahan. Kalau pecahan berarti kita ubah ke akar. Coba gimana kalau jadi akar? Berarti kita buat akarnya dulu nih, biar paham. 2 pangkat 3/6, maka berapa kalau jadi akar? Kita tulis 2-nya itu pasti ada di dalam akar ini. 3-nya pangkat dari 2, 6-nya di 2 akar. Berarti 6 akar 2 pangkat 3. Paham? Yang ini ke sini, yang ini ke dalam sini, yang 2 ke belakang pokoknya. Nah, kalau 2 pangkat 5 dibagi per 7, maka berapa? Maka jadi 7 akar 2 pangkat 5. Mudah kan? Sekarang gimana kalau dari akar diubah ke pecahan? 5 akar 2 pangkat 1. Berarti kalau nggak ada pangkat berarti 1. Berarti 2 akar 1 per 5. 2 dari sini. 1-nya dari yang pangkat 2. 5-nya yang di luar. Kalau yang 4 jadi gimana nih? Y akar 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X per Y. Paham? Kalau disuruh hitunglah. Nah, kalau hitunglah 8 pangkat 2 per 3 sama dengan, kita sederhanakan dulu. 8 itu 2 kali 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke. 2 per 3. Ini bisa sistem coret. Kita coret yang sama. 3 sama. Jadinya 2 pangkat 2 berapa? 4. Contoh selanjutnya. 4 akar 9 kali 6. Kita jadiin pecahan dulu. 9 pangkat 6 per 4 sama dengan 9 itu disederhanakan dulu jadi 3 kali berapa yang hasilnya 9. 3 pangkat 2 6 per 4. Nah, kita tulis nih. Gimana cara ngitungnya? Yang pertama 2 dikali 6. Berarti 3 pangkat 12 per 4 sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Berapa? 27. Ya, hasilnya seperti ini. Gimana, mudah kan? Mungkin cukup sekian pembahasan di materi bilangan berpangkat. Kenapa saya ulang? Karena untuk mereview pembelajaran waktu di kelas dan di daring seperti ini. Saya buat video agar kamu bisa mengulang materi-materinya. Jika ada pertanyaan, silakan komen atau langsung hubungi nomor saya. Tugas setelah ini adalah kerjakan tugas latihan di LKS halaman 5 nomor 1 sampai dengan 5. Kumpulkan di kertas folio dan ini merupakan pengambilan nilai pertama. Paling lambat saya tunggu hari Sabtu
tanggal 14 Agustus 2021 jam 10. Jika tidak memiliki LKS, bisa lihat ke teman soalnya ataupun bisa chat ke saya. Tidak ada alasan tidak memiliki LKS karena bisa bertanya soal kepada teman ataupun ke saya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Dadah.